Halo semuanya, nama saya Alisa Rashida dari kelas Humas A. Sekarang saya akan mempresentasikan dengan dari buku yang telah saya baca, yaitu berjudul The Language of Negotiations, karya Joan Mulholland. Nah, sekarang saya akan membahas bagian culture di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini itu menjelaskan culture dalam sisi bahasa. Jadi, budaya dalam bahasa gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya dalam bahasa itu? Nah, di sini itu kita membahas tentang karakteristik dan sifat-sifat yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Nah, bahasa itu mempunyai sifat-sifat loh. Yang pertama, bahasa memiliki seperangkat struktur dan kata-kata terbatas. Misalnya nih ya, kita itu suka nggak sih ingin mengekspresikan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu, tapi itu susah gitu untuk dideskripsikan dengan kata-kata gitu. Banyak sekali kejadian seperti itu kan. Nah, itu salah satunya. Atau misalnya kita ingin menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Itu tuh ada beberapa kata yang nggak pas gitu kalau ditranslatekan. Padahal ya artinya itu, tapi sebenarnya itu arti sesungguhnya itu kurang pas aja gitu. Nah, yang kedua, bahasa itu memiliki mode pengkategorian dan pengurutan yang dinormalisasi sendiri, yaitu artinya adalah misalnya itu dalam setiap bahasa itu pasti mereka punya peraturan sendiri, punya pengkategorian sendiri yang berdasarkan orang-orang yang memakai bahasanya itu. Nah, yang ketiga, bahasa itu berubah seiring berjalannya waktu. Nah, karena bahasa itu memiliki struktur kata-kata yang terbatas, manusia itu makin sekarang itu jadi suka mengubah bahasa-bahasa atau memperlengkap bahasa-bahasa mereka menjadi bahasa-bahasa baru. Makanya, semakin sekarang, bahasa itu semakin banyak, dan banyak juga bahasa-bahasa yang lama itu yang ditinggalkan. Nah, di dalam bahasa juga, kita sering mendengar ini berulang-ulang, yaitu dampak dalam repetisi bahasa. Nah, dalam repetisi bahasa itu, maksudnya adalah, sering nggak sih kalian mendengarkan sesuatu itu secara berulang-ulang, atau ya seperti itu. Jadi, itu tuh secara tidak langsung pertama menjadi pengaruh kuat pada persepsi kita. Nah, dengan kita sering mendengarkan sesuatu secara berulang-ulang, baik itu dari orang yang kita kagum atau yang kita terinspirasi, itu secara tidak langsung persepsi kita tuh akan berubah menjadi seperti apa yang sering kita dengar itu. Yang kedua juga, itu tuh mempengaruhi cara pandang ketika kita kepada dunia. Jadi, contohnya adalah misalnya anak kecil, anak bayi, atau anak kayak toddler gitu, pasti itu kan kayak beda ya, seiring berjalannya waktu dia semakin besar, makin sering ketemu manusia-manusia yang lain, bahasa mereka juga menjadi bertambah, dan secara langsung itu juga merubah persepsi mereka kepada dunia gitu. Dan itu juga membuka mereka, pikiran mereka menjadi lebih luas. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang buku The Language of Negotiations bagian Culture. Saya harap itu bisa jelas dan bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.